keluar perlahan-lahan, begitu juga di 5 tahun sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa, Bang? Ya gini, tadi kan Bang Fahri cukup clear ya, bahwa kita ini mengikuti sistem demokrasi liberal yang full market pembiayaannya. Jadi persis kayak di Amerika Serikat lah. Jadi sebetulnya pembiayaan politik dan juga kemudian, jadi gini, kalau tadi dibilang ada saatnya mereka masuk, ada saatnya ke dalam titik puncak mengeluarkan uang jumbonya untuk pembiayaan politik, itu kalau di pasar keuangan itu disebut dengan doomsday skenario. Jadi doomsday skenario itu saya punya skenario untuk menciptakan profit sesuai yang saya inginkan. Jadi satu, saya harus mengendalikan jumlah saham beredar atau uang beredar, floatingnya. Kedua, saya menguasai isu. Tanpa dua ini, Anda nggak mungkin jadi bandar. Jadi kalau orang bilang oligarki dalam sistem pembiayaan penuh oleh pasar, misalnya kalau di Amerika ya ada Warren Buffett, ada Soros, tapi bedanya di Amerika, mereka walaupun melakukan itu misalnya Soros gitu, Soros dia selalu membiayai Demokrat, karena sesuai dengan ideologi dia tentang market mechanism gitu. Misalnya Warren Buffett cenderung ke Republikan gitu. Nah ada yang disebut dengan oleh mereka itu terpola, transparansi. Jadi kalau kita bilang kandidat ini, oh dia dapat dari sini segini, dari sini segini. Bahkan misalnya kalau kandidat itu petahana, pesawat presiden yang dipakai pun ada kan, berapa yang dipakai. Jadi si petahana tuh dapat berapa dari negara. Ini juga kan kalau kita soroti, karena sekarang juga Menteri BUMN kita juga punya wapres, kan harusnya dihitung juga. Berapa airtime dia di ATM itu kan harus masuk juga. Berarti dia sudah memasukkan, mengakumulasi dana kampanye dari BUMN. Nah, betul kata Bang Fahri, kita tidak punya transparansi di situ. Tidak punya transparansi bahwa seseorang itu mendapatkan dari mana. Tapi kembali ke pertanyaan tadi ya. Kita setelah reformasi itu mengalami LOI IMF sebetulnya. Karena juga ada krisis likuiditas, kemudian juga ada masalah defisit fiskal. Salah satu LOI IMF itu sebetulnya reformasi BUMN, divestasi BUMN. Kemudian kalau kita lihat uang beredar kita sejak tahun krisis moneter sampai dengan sekarang, uang beredar kita tuh lebih banyak M2 gitu kalau istilah moneternya. Jadi uang beredar yang dari pasar keuangan sebetulnya. Bukan uang beredar M0 di pasar-pasar dompet, tapi dari M2. Nah itu dimulai karena IMF juga memberikan kuasi moneter kan, pinjaman moneter ke Bank Indonesia. Ada dua untuk mengembalikan itu. Satu di APBN-nya terbit BLBI, satu ada BPPN. Nah menurut LOI IMF, untuk recovery-nya itu BPPN kemudian melakukan divestasi terhadap aset bailout. Kemudian melakukan juga divestasi BUMN. Nah pada era itu mulailah kita sebetulnya dengan yang disebut dengan menggoreng saham. Istilahnya. Ya? Istilahnya menggoreng saham. Market manipulation dan juga perdagangan orang dalam. Jadi kalau market manipulation aja mungkin yang tadi Bang Fahri bilang, ada orang yang punya duit banyak, punya sahamnya, dia mau ikut pemilu, jadi caleg, dia goreng aja. Tapi ada juga orang yang punya power untuk menguasai isu berkembang. Ya kan? Jadi di sini juga dalam Undang-Undang Pasar Modal mengatur soal konflik kepentingan. Misalnya dulu yang saya ambil beberapa aja. Misalnya dulu BCA misalnya dari BPPN. Orang meributkannya adalah harganya yang terlalu rendah. Nah, orang kemudian mempeributkan kok harganya diatur turun ke bawah. Ya. Nah, itu kan pakai isu. Isunya banyak tuh yang dikeluarkan misalnya BCA begini, BCA begitu, harga turun. Nah, ini persoalannya seperti tadi juga dijelaskan oleh Pak Ma'ruf tadi dari CNBC yang penjelasan dari Pak Ivan ya, PPATK. Ini ada pidana pasar modal sebetulnya. Pidana pasar modal dalam kaitan ada informasi menggerakkan harga saham, ada orang mengambil keuntungan. Nah, tapi ini di pasar kita pun sama juga dengan pasar politik. Penegakan hukumnya lemah sekali, bukan tidak adanya hukum ya. Jadi penegakan hukumnya lemah sekali, akhirnya yang kayak gini ini semakin akhirnya ngegulung, merajalela, dan sekarang menurut saya semakin gak ada etikanya. Kalau dulu tuh orang masih malu-malu, sekarang udah gak malu-malu gitu. Jadi udah gak malu-malu, gitu ya, udah terang-terangan gitu. Ini menarik sebenarnya dua statement dari Bang Fahri dan juga